Oke, halo selamat sore semuanya. Balik lagi di live session Klik Dokter bersama dengan EMC Hospital. Dan kali ini saya menemani Anda, Rio Aditya. Dan kali ini kita akan bicara soal topik yang seru banget, yaitu tentang sehatkah rahimku. Nah, di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Marinda Suzanta, Demas FART, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan fertilitas. Halo dok, selamat sore, apa kabar? Baik, Mas. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal rahim ya dok ya. Rahim sehat gimana, sama gimana cara kita tahu kalau ada masalah di rahim apa enggak ya dok ya. Nah, buat semua yang udah bergabung, kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja ditulis di kolom komentar kalian, nanti dokter Marinda akan langsung jawab gitu. Oke dok, mungkin langsung aja kali dok ya. Gimana sih dok kita tahu tuh rahim seorang wanita ini tuh sehat apa enggak tuh gimana ya dok ya? Oke, untuk mengetahui rahim wanita itu sehat atau enggak, jadi kita tuh harus mengetahui dulu posisi rahim itu di mana. Oke, Mas, tolong. Nah, Oke, ini ada ada, gambarnya, dok, ya? ya, ini gambarnya. Ini saat kita operasi laparoskopi, di sini nih letak rahim wanita. Jadi di sini rahim, di sini tuba atau saluran telur. Nah, ini telur wanita ada dua, kanan dan kiri. Nah, di belakang rahim seorang wanita ini ada usus, ya, rektum. Nah, di bagian depannya kantong kencing. Jadi ini semua terletak di dalam panggul wanita. Oke. Kalau di luar tuh berarti dia di bawah pusar dok ya? Iya, Di sekitar di situ ya? di bawah, posisinya iya, ya? di bagian bawah di dalam panggul. Nah, kemudian apabila rahim ini kita belah, nah kemudian akan seperti ini dok. Oke. Nah, di sini kemaluan atau vagina, yang ini rahimnya. Nah, ini ruangan rahim. Ini nih yang sangat penting nih kalau kita ingin punya anak nih, bagian sini nih sangat penting. Kemudian ini salurannya, dan ini dua telur wanita kanan dan kiri. Ini berarti indung telur dok ya, yang sebelah kanan dan kiri Ya, itu dok ya? indung telur, indung telur. Nah, rahim itu berarti keseluruhan ini semua dok? Apa bagian ini aja tadi? Nah, kalau rahim nih bagian ini mas, ini rahim. Oh, Oke, terdiri dari leher rahim. Hmm. Ya, biasanya kita dalam medis menyebutnya serviks. Di sini ada pintu masuknya, pintu masuk luar, dan di sini pintu masuk dalam. Ini ruangan rahim. Ini rahim sendiri. Dan rahim ini juga terdiri dari ada otot-ototnya di sini. Mas. Oke, seperti itu. Oke, nah dari kan udah dari organ-organnya dok, biasanya paling sering bermasalah itu di wanita apa ya dok? Rata-rata biasanya kalau untuk kesuburan ya di bagian sini, di bagian ruangan Di bagian rahim. ruang rahim itu sendiri. Kenapa? Karena ruangan rahim ini tempat masuknya sperma dari sini loh mas. Kemudian saat mau implantasi, setelah menjadi embrio, dia akan mencoba implantasi nih di sini nih. Jadi 9 bulan tuh di sini loh mas, di ruangan rahim. Berarti emang yang banyak kontak dengan dunia luar tuh yang paling sering bermasalah Ya, dok ya? iya. Kalau misalnya ada masalah menstruasi nih dok misalnya, Iya, itu problemnya di mana ya dok? Biasanya masalah menstruasi itu banyak penyebabnya. Biasanya bisa gangguan hormonal, bisa juga gangguan organik gitu. Jadi biasanya kalau kita gangguan menstrual itu untuk pemeriksaannya salah satunya bisa dengan endoskopi atau hysteroscopy. Oh, bisa di endoskopi dok? Iya, Berarti itu- hysteroscopy namanya kalau kita di Oh, bagian oke. bawah ini. Baik. Oke. Dok, ini ada pertanyaan langsung nih dok dari Oke. Facebook dok, dari Narnia Cantika. Apakah menstruasi yang nggak lancar itu menunjukkan adanya masalah kesehatan dok? Sebenarnya menstruasi yang tidak lancar itu ya pasti dia punya masalah, karena pasien sudah mengeluh. Cuman kadang-kadang mas, kita itu suka nanya, dok saya 1 bulan itu 2 kali dok gitu kan. Terus yang perlu diketahui oleh pasien, nah siklus yang normal itu kapan sih gitu. Kadang kalau misalnya pasiennya datang tanggal 2 Januari, ternyata di tanggal 28 dia masih datang kembali. Dia berpikir 1 bulan itu 2 kali. Ternyata siklusnya hanya 26 hari, oke, masih normal. Jadi siklus normal itu perlu diketahui dari 21 hingga 34 sih masih oke gitu. Oke, jadi pertama harus tahu masing-masing individu siklusnya Iya, seperti apa ya dok ya. benar. Kalau misalnya nih dok, dia haidnya mungkin terlambat atau mungkin Oke. terlalu cepat, apakah buru-buru langsung harus kita langsung cek, apa mungkin kita tunggu dulu, tunggu siklus berikutnya? Oke. Karena banyak sekali yang suka nanya kayaknya, Iya. udah gimana nih menstruasinya nggak Iya, lancar, benar. langsung panik gitu kan. Iya, kelainan menstrual itu paling sering ke klinik itu, mas. Jadi
sebaiknya ya tergantung individual. Jadi ada yang merasa 1 bulan saja, satu sekali dia udah bermasalah dia segera datang ke dokter, is oke. Tapi kalau dari aturan kita, dari protokol kita, 3 bulan berturut-turut masalah menstrual baru sebaiknya dikonsulkan ke dokter. Kenapa? Kadang-kadang penyebab salah satu kelainan menstrual itu adalah lifestyle-nya yang jelek. Yang biasanya dia santai tiba-tiba kerja berat gitu, terus berat badan, banyak faktor dari lifestyle yang bisa sangat mempengaruhi dari siklus dari menstruasi sebenarnya. Jadi nggak kadang hal simpel mungkin yang kita nggak perhatikan justru itu jadi penyebabnya, Dok. Ya bener, ada yang mau kurus, ada yang mau gemuk, mau konsumsi obat-obatan gitu. Oke. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan nih, Dok, dari Amanda Cinta di Facebook. Saya udah nggak menstruasi 3 bulan, nah terus sudah periksa dan divonis ada PCOS kali mungkin, Dok, ya. Oke. Nah nanti akan kesulitan punya anak nggak ya, Dok? Oke. Nah sebenarnya PCO sendiri memang menyebabkan infertilitas, Mas. Jadi PCO ini kan ada kriteria dari USG. Kita bisa lihat dari USG itu banyak poli itu banyak, kistik itu kista, jadi seperti kista-kista kecil di kedua ovariumnya. Jadi sebenarnya mungkin memang lebih baik dia konsultasikan ke dokter sejauh apa mengganggu fertilitasnya. Karena saran saya untuk Mbak Amanda, coba deh perbaiki lifestyle. Kenapa? Lifestyle atau metabolisme yang jelek itu akan sangat mempengaruhi menimbulkan PCO. Jadi apa sih treatment pertama PCO? Lifestyle yang bagus. Saat pasien lifestyle udah bagus, seperti apa, Dok, lifestyle-nya? Olahraganya yang rutin, bukan hari ini olahraga kemudian seminggu olahraga terus nggak pernah olahraga lagi, Dok. Itu nggak bisa. Jadi harus konsisten, rutin. Itu adalah treatment pertama untuk PCO. Jadi nggak, sebenarnya bukan yang langsung pakai obat ini enggak, Dok, ya. Berarti dari lifestyle itu yang pertama, Dok, ya. Benar. Biasanya sih 60-80% bisa mengobati PCO. Dok, ngomong soal kesulitan punya anak nih, Dok. Jadi sebenarnya definisi orang bilang dia tidak subur atau infertil itu sendiri tuh apa sih, Dok? Sebenarnya kan banyak yang mungkin belum tahu nih. Oke, infertil sendiri itu adalah, Dok, Mas, jadi gini, tidak punya anak dalam 1 tahun, kemudian tidak menggunakan kontrasepsi, dan yang paling penting pasangan suami istri itu satu rumah dan hubungan rutin. Jadi ada pasangan merasa dia tidak punya anak dan dia merasa infertil tapi tidak pernah satu rumah. Satu jauh di mana, yang satu jauh di mana gitu ya. Jadi kan hubungan rutin seminggu ya minimal 3 kali, tetapi selama setahun tidak menggunakan kontrasepsi, tidak memiliki keturunan. Jadi seperti itu sudah dengan dikatakan segala infertil. cara dicoba tapi tetap masih belum punya anak, berarti baru selama 1 tahun, Dok, ya? Bukan cara, jadi lebih ke dia pasangan itu sudah tinggal satu rumah, hubungan seksualnya rutin dalam 1 minggu itu 3 kali misal, selama setahun tidak menggunakan kontrasepsi dan tidak memiliki anak, sudah dikatakan pasangan itu terjadi gangguan kesuburan gitu. Kemudian apa yang harus kita periksakan seperti itu. Iya, betul. Jadi saya nih. Jadi apa yang wajib kita periksa ya? Sebenarnya kita harus memahami dulu bagaimana proses ingin punya anak. Ya, proses ingin punya anak pasti paling penting suami. Kalau nggak ada suami bingung dari mana ya, bener, harus ada sperma dulu. Jadi harus ada. Jadi yang harus dilakukan pertama sekali adalah pemeriksaan sperma. Itu wajib. Ya. Kemudian yang kedua, sperma itu nanti kalau proses untuk menjadi hamil akan melalui vagina. Maaf, bisa slide tadi, Mas, yang nomor 1. Nah, nanti itu sperma akan melewati vagina, memasuki mulut rahim di dalam pintu ini. Ini di dalam ruangan rahim. Jadi ruangan rahim ini harus bagus loh. Kalau misalnya ruangan rahim ini ada masalah, misal pintunya ada masalah, pintu rahimnya di mulut rahim ini ada masalah, sperma tidak bisa masuk. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya pasti tidak terjadi kehamilan. Artinya faktor nomor 2 ini harus bagus. Nah, ini pemeriksaan dengan apa? Hysteroscopy. Jadi golden standar pemeriksaan untuk ruangan rahim adalah hysteroscopy diagnostic office. Nah, kemudian nanti sperma akan ke kanan, kamu ke kiri ya, kamu ke kanan ya. Ya, oke. Kemudian terjadi di meeting point di sini. Oke. Sperma akan menunggu, Mas. Jadi di sini sperma akan menunggu saatnya ovulasi di sini gitu. Saat nanti terjadi ovulasi, keluarlah inti telur yang nanti akan dibantu dengan tangannya saluran telur ini namanya fimbre.
kemudian akan mendorongnya bertemu dengan ini nih si pangerannya. Ketemulah di sini, dan di hari keempat sudah terjadi embrio cikal bakal janin, kemudian akan dioper lagi ke daerah sini, ruangan rahim. Nah, di hari 5 sampai ke 6,5 dia akan berputar-putar sini loh, Mas. Berputar-putar, dia mencari tempat yang baik untuk implantasi. Jadi kalau ada masalah di sini, dia tidak berimplantasi dengan baik. Ini penting banget tuh kan? Ya, penting banget ini ruangan rahim. Sampai terbukanya windows of implantation, kemudian terbukanya jendela, baru itu bisa masuk embrio dan tertanam di situ. Jadi kalau misalnya ada masalah di sini, tidak bisa. Jadi dari proses yang singkat ini, apa yang paling penting? Sperma wajib. Yang kedua, rahim, ruangan rahim. Periksa dengan apa? Histeroskopi. Yang ketiga, saluran. Periksa dengan apa? HSG, Mas. Kemudian yang keempat, ovulasi. Kita harus mengetahui pasien ini ovulasi atau tidak. Seperti itu. Tadi ngomong soal histeroskopi, Dok, itu sebenarnya apa, Dok, histeroskopi itu? Jadi histeroskopi itu seperti kamera kecil saja, ada ya, kalau office itu sekitar 0,3 cm, 3 mili, kecil banget. Jadi tidak akan nyeri masuk ke dalam vagina perempuan. Nah, idealnya rahim itu menutup. Jadi dia seperti kalau misalnya ada bayi atau ada cairan, dia akan membesar seperti balon. Nah, supaya kita bisa melihat ruangan rahim tersebut, kita harus menyemprotkan cairan. Nah, yang membuat agak tidak nyaman untuk pasien-pasien pemeriksaan histeroskopi adalah penyemprotan cairan tersebut. Oke. Ya, seperti banyak yang ngomong pasien-pasien saya seperti mau mens. Berarti ada mungkin mulai sedikit kali ya, mulai sedikit. Bisa kita lihat kan, Mas, yang video. Nah, ini salah satunya. Ya, ini mulut rahim, Mas. Mulut rahim atau serviks nama ininya. Kemudian kita mau masuk ini pintu, kita udah masuk pintu luar. Nah, kita mencoba masuk pintu dalam, Mas. Nah, kebanyakan kasus dari pasien-pasien yang saya didatang klinik, pintu ini ada yang benar-benar buntu. Istilahnya menutup, obstruktif namanya. Jadi saat kita lakukan pemeriksaan, pasiennya luar biasa nyeri, ya kita stop. Jatuhnya dilanjutkan dengan operatif. Kadang ada pasien yang tahan, kan ambang rangsang pasien berbeda. Ada yang tahan, ya setelah 2 bulan malah bisa hamil. Berarti ini emang sama sekali nggak ada sayatan, tidak ada sayatan, tidak ada sayatan, dan prosedurnya sangat cepat, paling lama 30 detik. Ini dikerjainnya di mana? Di kamar operasi? Di poli. Oh, di poli aja? Iya, di poli aja, tanpa dibius, dan hanya ya 15 detik, 30 detik udah selesai. Nah, mungkin bagi yang nonton nah, ini saya ingin menunjukkan ini nih loh, ruangan rahim yang benar sehat. Jadi di sini benar-benar sama sekali tidak ada ini. Ini bagian channel tuba sebelah kirinya. Jadi benar-benar benar-benar kosong. Mas bisa ditunjukin yang bermasalah? Nah, ini rahim yang bermasalah, atau biasanya pada wanita, terutama wanita pekerja. Nah, itu paling sering menimbulkan polip, Mas. Jadi dari pasien kita, misalnya aja dari 10 pasien yang kita periksa, itu 8 pasien selalu kita jumpai masalah seperti ini. Cukup sering gitu. Sering banget. Ini kita mau memulai memasukin ke sini. Ke mulut rahimnya tadi? Iya, mulut rahim. Tapi yang pintu bagian dalam. Nah, sebentar lagi, Mas. Nah, ini Mas, nanti, nah ini akan tampak gambar. Ini lihat. Beda banget biasa, beda tadi banget. Mulus ya. Ini banyak benjolan-benjolan seperti jamur. Dan ini kalau kita nggak periksa histeroskopi juga kita nggak akan tahu kalau ada seperti itu. Bener, itu. tidak akan tahu itu. Salah satu lagi ada fotonya, Mas. Nah, ini salah satu, Mas. Jadi ini sih sebenarnya endometrial cancer. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk screening endometrial, kadang zaman dulu kita ada namanya DNC, yaitu dilatase and kuretase. Itu biasanya memang dulu sering dilakukan, tetapi lebih sensitif ini 98%, kalau GNC sekitar 95%. Dan kalau yang saya tahu, kalau itu kuret berarti Dok ya, jauh lebih kuret, sakit, lebih gimana untuk wanita. Ya, jadi kalau ini kita langsung nampak gambarnya seperti ini loh. Gitu. Bedanya kalau dilatasin kuretase kita blind. Seorang dokter obgyn sangat memperhatikan rahim,
Masa sih kita mau melihatnya Iya. tutup mata? Dan ini juga pasien juga bisa tahu juga dok, ya bisa Oke. lihat ya. Iya, pasien bisa lihat dan kita bisa buktikan. Nah, yang lebih menggembirakan lagi, ini hasil-hasil semua pasien boleh bawa kemana saja dia bisa